wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai mekanisme sintesis protein. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nisrina Nabila Saida. Nama saya Andi Syahril. Nama saya Winda Nasya. Nama saya Fitri Afriani. Nama saya Isma Sulaiman. Nama saya Ridho. Silakan menyimak. Ada di sini ya? Apa itu sintesis protein? Sintesis protein adalah penerjemahan DNA menjadi RNA sehingga terbentuk rantai protein. Secara singkatnya, sintesis protein adalah proses pembentukan protein. Lihat gambar sini. Proses DNA menjadi mRNA. Lalu tahapan sintesis protein yang ke-1 transkripsi. Transkripsi adalah penyalinan kode genetik pada DNA, dihasilkan mRNA atau RNA-D yang terjadi di nukleus dibantu oleh enzim DNA dan polimerase. Lalu yang kedua translasi. Translasi adalah penerjemahan mRNA menjadi asam amino. Penyusun protein terjadi di ribosom. Di sini ada DNA, perbedaan DNA sense dan DNA antisense. DNA sense adalah untaian DNA dengan arah 5 aksen ke 3 aksen yang memiliki untaian sequence. Bahasa nitrogen sama dengan mRNA kecuali T diganti dengan U. Di sini DNA sense sama seperti yang mRNA yang di bawah. Nah, lalu untaian ini juga dikatakan sebagai untaian positif. Dikarenakan untaian ini memiliki untaian yang sama dengan mRNA, maka untaian ini disebut sebagai pengkode coding atau coding. Untaian ini tidak ditranskripsikan atau dicetak menjadi mRNA sehingga disebut anti-template. Lalu selanjutnya ada DNA antisense. DNA antisense adalah untaian DNA dengan arah 3 aksen, 5 aksen, 3 aksen ke 5 aksen atau disebut untaian negatif. Untaian ini berperan untuk melakukan transkripsi membentuk mRNA sehingga untaian ini disebut pencetak atau template. Arah 3 aksen ke 5 aksen didasarkan pada untaian DNA ini ketika proses transkripsi oleh enzim RNA polimerase. Urutan atau sequence bahasa nitrogen pada untaian ini tidak sama dengan mRNA sehingga sebagai non-coding. Kodon adalah kumpulan 3 nukleotida berurutan menjadi suatu asam amino tertentu. Udah. Di situ udah. Udah selesai. Di situ udah tertentu, amino tertentu. Ya udah berarti. Udah. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa proses sintesis protein memiliki 2 tahap. Yang pertama, transkripsi, dan yang kedua, translasi. Di sini saya akan membahas proses transkripsi. Proses transkripsi memiliki 3 tahapan. Yang pertama, inisiasi, yang kedua, elongasi atau kemanjangan, dan yang ketiga, terminasi. Pada tahap inisiasi, RNA polimerase akan menempel pada bagian chromatal cell dan membuka untai ganda DNA. Kemudian, RNA polimerase akan menyusun nukleotida RNA membentuk mRNA melalui pencetakan DNA antisense. Kemudian, pada tahap elongasi, RNA polimerase bergerak mengilir, membuka DNA dan memperpanjang transkripsi mRNA dari 5 aksen ke 3 aksen. Setelah transkripsi, untai ganda DNA kembali tertutup seperti yang dapat kita lihat di sini. Saat RNA polimerase bergerak, bagian belakangnya tertutup kembali membentuk heliks ganda. Dan yang terakhir, tahap terminasi.
Tahap terminasi terjadi ketika RNA polimerase mencapai bagian terminator. Kemudian RNA hasil transkripsi atau mRNA-nya akan lepas dan RNA polimerasenya akan menjauh dari DNA. Mekanisme penyambungan RNA yaitu di sini ada ekstron yang berwarna merah untuk mengkode protein dan ada intron yang berwarna kuning yaitu non pengkode. Lalu spliceosome menempel pada mRNA. Lalu spliceosome menggabungkan ekstron. Setelah itu introns terlepas dari mRNA. Setelah itu terbentuk untai mRNA yang membawa kode matang menuju sitoplasma. Ini ada penggabungan asam amino spesifik ke DNA. Di sini ada tempat aktif enzim. Tempat aktif enzim mengikat asam amino dan ATP. Kemudian ATP ATP kehilangan 2 gugus fosfat dan berikatan dengan asam amino. Lalu tRNA datang dan menggeser AMP dan tRNA berikatan dengan asam amino. Lalu tRNA dilepaskan oleh enzim dan menjadi tRNA aminoasil asam amino teraktivasi. Kemudian tahapan yang kedua dari sintesis protein yaitu translasi. Translasi merupakan penyalinan kode DNA dari mRNA untuk membentuk rantai polipeptida. Untuk tahapannya sama seperti transkripsi, diawali oleh inisiasi. Untuk tahap inisiasi, ribosom yang kecil, subunit kecil ribosom akan ditempeli oleh mRNA. Kemudian transfer RNA yang membawa asam amino metionin akan menempel. Kemudian subunit besar dari ribosom akan menempel di subunit kecil ribosom. Dan juga pada ribosom terdapat 3 situs A, situs E, dan situs P, dan situs E. Lanjut ke tahap yang kedua, yaitu elongasi atau perpanjangan. Pada tahap yang kedua, transfer RNA akan datang dan masuk melalui situs A. Transfer ini disesuaikan dengan antikodonnya. Kemudian ikatan asam amino pada transfer RNA pertama akan berikatan dengan asam amino pada transfer RNA yang kedua. Kemudian ribosom akan menggeser ke samping dan yang semua transfer RNA pertama yang berada di tengah di situs E akan bergeser menjadi di situs P akan bergeser menjadi di situs P. Kemudian proses ini akan berlanjut secara terus-menerus hingga membentuk rantai asam amino. Kemudian tahap terakhir yaitu terminasi. Pada tahap ini ribosom akan sampai pada stop codon. Di stop codon tidak ada antikodon yang sesuai. Karena itu proses
amino akan berhenti di sini. Sehingga asam amino akan lepas dan ribosom yang kecil dan yang besar pun akan terurai. 2, 3. Sekian